Bapak Ibu hadirin yang terhormat, menginjak pada acara yang kelima, yaitu pembinaan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sekdis Pendidikan Kabupaten Ciamis, dan nanti sekaligus ada acara tanya jawab. Ada 3 orang yang sudah daftar akan bertanya, dari TK 1 orang, dari SD 1 orang, dari SMP 1 orang. Di luar pertanyaan gaji katiluba sila cair dan rapel itu insya Allah tidak akan ditanyakan, cuma protokol menanyakan. Kepada yang terhormat Bapak Sekdis, waktu yang seluas-luasnya kami persilahkan. Para pengertian dalam kegiatan pembinaan aparatur sipil negara dan dua masyarakat tersebut. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula SMP 119 dalam rangka pembinaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis untuk memberikan arahan dan sambutan dalam rangka pembinaan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena doa dan salam dapat tersirat oleh junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya yang agung dan terhadap ajaran yang menyebabkan sama kami. Orang itu yang saya hormati, mohon maaf pada kesempatan ini saya berdiri kepada Ibu tidak elok ketika saya duduk memberikan arahan, sementara pengaku yang berdiri, Pak Ketua Penyelenggara juga berdiri, saya juga bisa berdiri. Sehingga Bapak dan Ibu pada kesempatan ini melihat wajah saya yang wajah Ibu kami dan edukasi yang Antik. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Dikarenakan kadang-kadang Bapak dan Ibu dari sekian ratus tenaga ASN yang ada di Kecamatan Cilolok dan Cimakas, belum tentu semuanya pernah melihat saya sendiri, dan saya juga belum pernah melihat Bapak dan Ibu semuanya. Sehingga pada saat ini kesempatan dan kesepitan bagi saya untuk mendekatkan diri dengan Bapak dan Ibu. Jangan sampai saya mengatakan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis tidak tahu itu orang mana, itu siapa. Contohnya, ketika saya tidak tahu satu persatu dikenakan tenaga ASN yang ada di Kabupaten Ciamis juga guru aja. Dan itu orang-orang saya sendiri, Dinas Pendidikan, ada 12.446 orang. Waduh. Itu orang saya. Kalau nanti terkenal satu persatu, tapi kalau Bapak dan Ibu tidak kenal saya, sekarang ini 12.000. Dia 12.000. Maka dengan ini saya berdiri supaya dikenal oleh seluruh ASN yang ada di luar kecamatan tersebut. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, mohon maaf kepada Bapak dan Ibu bahwa hari ini yang semula rencana dari sejak minggu kemarin peristiwa ini oleh Kepala Dinas yang kebetulan Kepala Dinas Pendidikan yang baru melaksanakan tugas kurang lebih 45 hari kerja yang sudah definitif khususnya Dinas Pendidikan.
Berarti umpamanya obat itu mahal didekat dari 1,5 bulan. Mungkin bapak dan ibu belum ada yang sudah kena, ada yang sudah lebih dekat, ada juga yang belum pernah melihat, apalagi kena. Nah, dalam hal ini yang pertama kami sampaikan mohon maaf Pak Kadis pada kesempatan hari ini, walaupun sudah direncanakan 1 minggu ke belakang, setelah saya memberikan arahan dan pembinaan kepada ASN yang ada di Kecamatan Pamarisan, terus diulangi, minggu besok bagian ke mana? Minggu besok bagian ke Kecamatan Cimaragas. Kami tidak bisa selesai di Kecamatan Cilolongan. Kan sebabnya pilih, tapi kalau saya itu saya salah, dan Cilolongan Cimaragas Kabupaten Ciamis ada 20 kecamatan yang diakui menjadi wilayah Kabupaten Ciamis. Dari orang Ciamis ditulis dari Ciamis harus jauh, Alina mulut tidak bisa. Mulut yang sama bersama Abi. Tinggian, si humut. Erik nikah di sini kecil. Abu, dia nanti buka. Saya sengaja berdiri di muka Bapak dan Ibu supaya saya lebih dekat dengan Bapak dan Ibu. Kenapa saya punya visi seperti ini? Lebih dekat. Dikarenakan saya pelayan Bapak dan Ibu. Ibu sebagai pelayan dari peserta ini. Nah, kalau Bapak dan Ibu tidak kenal dengan satu kelas, ada siswa 28 orang. Terterang siapa sahaja, terterang mana, pemilik kelas, dapat bisa dekat itu akibat daripada sering ketemu banyak 28 orang jumlah sekolah dasar, 32 jumlah sekolah siswa SMP. Terterang si ASD bahkan yang lebih bagus adalah terang silsilah keluarga. Ini yang lebih bagus. Lebih bagus kalau memang Bapak dan Ibu menguasai peserta ini yang ada di dalam kelas. Kita kembali ulang. Mohon maaf Pak Kadis, sementara pada kesempatan ini yang kali saja saya koordinasi yang semua mau berangkat, tetapi Pak Kadis ada informasi apa? Sakit katanya. Sakit. Mudah-mudahan Pak Kadis sudah diberikan diakui oleh Yang Maha Kuasa, diberikan kenikmatan. Walaupun sakit kan ringan. Asal berusaha itu secara apa? Secara emosinya, alhamdulillah beri tunggu diakui, ya diakui. Mudah-mudahan kesakitan Pak Kadis sembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Pak Kadis mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang syukur dari segala satu itu ke belakang saya. Yang 45. Nah, sehingga dengan adanya program pembinaan, yang pertama tujuan kami ada beberapa tujuan. Satu, dengan adanya pembinaan seperti ini, pertama kali saya sampaikan bahwa tujuannya satu ingin mendekatkan diri
tenaga-tenaga yang ada di dinas pendidikan supaya kena dengan bapak dan ibu. Apa sebab saya sampaikan seperti itu? Saya sudah bekerja di dinas pendidikan setelah rapat simulasi dari UPTD tahun 2018. Jumlah lembaga yang ada di Kabupaten Ciamis jenjang SD waktu itu ada 744 sekolah. 2 tahun 2018. Kalau jenjang SLTP ada 130 di waktu itu. Tapi dengan panjangnya waktu dari tahun 2018 sampai saat ini, jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Ciamis dengan SD ada 745 lembaga, dan untuk sekolah menengah pertama ada 135 lembaga, itu negeri dan swasta. Nah, kembali kepada tenaga pendidikan yang ada di Kabupaten Ciamis, setelah saya sampaikan, setelah saya lihat di data, ada 12.446 yang tadi saya sampaikan. Maka dalam kesempatan ini, saya selaku sekretaris dinas pendidikan dari 745 lembaga jenjang SD, 135 jenjang SLTP, 956 jenjang paket. Kira-kira siapa yang disuruh coba menjumlah itu. Wah, kita cerita sebenarnya jenjang SD dulu, jenjang SLTP berapa persen, jenjang paket baru berapa persen. Makanya dalam kesempatan ini sehingga berikan jenjang sekolah kegiatan. Nah, sambil memperkenalkan diri pada kesempatan ini, juga disuruh sekretaris dinas pendidikan di Kabupaten Tangerang. Dan Bapak itu harus tahu siapa sekretarisnya, siapa sih Pak sekretarisnya. Pak Kadisnya itu membawahi apa siapa saja, Pak sekretarisnya itu membawahi siapa saja. Berapa bulan sih yang ada di dinas pendidikan itu, kabinnya ada berapa, kasihnya ada berapa, stafnya ada berapa, itu harus tahu. Jangan sampai, apalagi kantornya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Ada sebagian guru, kami cuma kasih psikolog, ada yang disuruh oleh kepala sekolah harus ke dinas pendidikan mengantarkan surat kata-kata KPSDN. Apa itu? Kita menetapkan surat di sekolah dan iuran ke dinas pendidikan. Nah, naik banget. Sungguhnya kalau KPSDN jangan KPSDN kan ngomong kami. Pak yang mau mengantarkan surat ke dinas pendidikan. Kemarin itu kena pengawas. Oh, sepol. Ini mah kantornya terang dan terbuka. Dan 2 kali 40 jam, 24 jam, pintu terbuka. Dan kami dibuka. Kemari lang ya. Pagi terpagi. Tilu deh. Ketika bapak dan ibu mau masuk ke ruangan makan guru apa jalan tidak mau mulai masa tutup usia bapak dan ibu selama dari ASN jadi guru ayah alau pau kan sertip ke 14 cair kemarin saya terbuka siapa itu orangnya saya terbuka cair kemarin cuma 50% 2 kali. Ayo rabi ke tahun kemarin mah ayo matacan mungkin mah terus cair obat terima mana bu sertipnya bisa hiji cair 1.000
si ibu jeung kumbogo kali di anu 14 sertif 14 tilu basan ayeuna keur ieu kan kamu itu debatkan kaki pada naon pondok harapan. Kalau mau pesan itu, mau makasih, mau keluaran kakak istri, masih silaturahmi, keluaran itu. Ayat istri mengenangan di Tauser, ayat program di Tauser, ayat kahanan di awal ke, ayat saya mata ke, ini Pak. Berarti kalau lagi menyatakan karena sunat-sunat saya itu saya sendiri terbuka 24 jam mau kapan saja HP saya buka 24 jam jadi kamu ayam masalah ayam musibah kalau curhat tadi kemudian sekarang ini masalah apa sebab misalnya ketika ada musibah muncul di daerah Cilolo, coba kalau di tengah malam, asal dibedakan, kan dibedakan itu secara sih kayak masalah dibedakan. Nah, ini ketika tahulah, kemarin itu Banjar Anyar. Besar mobil nekat nanti guling sadaya 3 guling Bu Juci, Bu Ratna, Bu Lela, Bu Bros Cita tah Chris habis suki. Nah, itu tengah malam. Ketika itu anak baru di pemakaman dan kakak lagi terus sekolah pasti jadi lagi. Itu kan kewajiban saya selaku pelayan. Nah, makanya Bapak dan Ibu, apalagi Bapak dan Ibu membawahi salah satu lembaga laman SD dengan 6 kelas. Laman SMP hanya 5 kali tilu 15 kelas dengan jumlah peserta didik kalau di yang SD paling banyak 120 paling sedikit 25 ekor ya kan 25 ada alhamdulillah kalau di Semarang sampai seluruh tidak ada tapi ada di sebagian kecamatan dan jumlah peserta didiknya dari satu lembaga hanya 14 bulan ya mudah-mudahan di seluruh tidak dan di Semarang juga tidak kalau dari bawah ada yang di bawah 50 ya berarti kawinnya udah hasil ada yang di atas 60 ya berarti kan kawinnya sedang-sedang saja nah untuk itu ya Bapak dan Ibu harus tahu siapa sih kadisnya jangan sampai ketika ditanya oleh masyarakat saya sih ada kadis pendidikan bukannya kenapa? Terus tahu ya, di mana kepapani berjalanan oke ya kepapani berjalanan oke di mana ketika ada surat kaca kita bilang ke kepala sekolah anu kesani anu abdi kesrano kesana harus abdi sok kawisan abdi sok marakan sing kali abdi itu apa pas sekolah Pak hari ini abdi seberapa nah kalau salah
Nah, jangan, kan makanya harus tahu. Makanya ketika ada surat, itu harus makna. Walaupun surat dari kuasa dari tulis kata buku. Makanya harus tahu. Saat menangana, saat menitnya berapa. Jadi ketika ada apa-apa kan jauh kepada itu. Itu harus paham. Itu ya, itu kewajiban kepada ibu. Nah, harus tahu siapa gadisnya, lahirnya tahun berapa. Kayaknya tapi lahirnya bagaimana ayat juga. Mobilnya juga ada. Itu penting asal ulah apa? Statusnya juga harus tahu. Isi salah mobilnya. Statusnya juga harus tahu. Isi apa? Namanya kepada negara seorang. Dalam kesempatan ini saya sengaja memberikan arahan dan dukungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahwa Bapak dan Ibu merupakan salah satu tenaga pendidik yang ada di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dari dua kecamatan ini merupakan salah satu kewajiban kami untuk diberikan arahan dan pembinaan. Namun sebabnya ayah bagi paus mendokok air wengi wajib wengi dihandap aku sunat kewajiban kami memberikan arahan. Karena dipakai ibu kadang guru AB kayak aslinya di mana? Harus apa sebab? Dikarenakan saya menyampaikan sesuai dengan aturan yang berlaku terang di sana ini. Bukan impon fotonya. Saya tidak akan menyampaikan aturan yang akan datang. Kayak kabar naik ada. Tetapi akan menyampaikan aturan yang berlaku pada saat ini. Baik Bapak dan Ibu yang dihormati. Kewajiban Bapak dan Ibu selaku tenaga ASN yang ada di lingkup Kecamatan Cimaragas dan Cidolog ini harus patuh pada aturan minimalnya bulan sebagai tenaga pendidik yang ada di kecamatan. Minimalnya Bapak dan Ibu harus punya rasa takut, tapi jangan takut salah kaprah. Berhasil kami, berhasil kami, berhasil kami. Nah, berhasil kasih, berhasil kasih. Tapi di Bali itu paling utama adalah takut yang maha kuasa. Yang kedua adalah takut oleh masyarakat. Itu. Kenapa saya sampaikan? Sebelum saya lanjut. Dulu itu Zufri, kakak ini kakak SD ya, mudah-mudahan Di Payun. Di Payun. Saya kakak di Payun. Ibu. Ini kakak SD. Payun. Biasa yang di tadi itu, yang asin di Payun Ibu. Dulu saya tahun 2020, 1 dan 2022, saya sendiri itu diganti oleh Pak Manyair. Makanya itu nanti diganti oleh masih ini kami SD yang kebetulan asal mungkin lah dari dua sekolah yang ada di Kecamatan Cidolog dan Cimaragas di bidang SMPTN tidak tahu sama kaminya, tahu sebabnya kami hiji sekolah di Cimaragas yang SMP 1. Nah di Cidolog satu. Namun dari masalah sekolah dan dia untuk tidak paham terhadap bapak ibu kaminya asal Nah, yang kebetulan Pak Kabit pada kesempatan ini untuk bidang SMP lagi rakor di Jakarta. Yang kedua, kami ada di bidang manut. Yang kebetulan Pak Kabit kesempatan ini pada kesempatan ini dikarenakan Pak Kabit lagi mengikuti tadi rakor juga tahu di Surabaya. Nah, sehingga diwakili oleh Bekasi. Kita lanjut teman-teman. Masih ingat apa yang saya sampaikan? Masih ingat?
Alhamdulillah masih ingat, mudah-mudahan sampai datang ke rumah ingat, ya, dan bisa implementasikan. Tadi dikaitkan dengan kewajiban kita selaku ASN harus patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku pada saat ini. Saya sampaikan, dikarenakan ulama melakukan peraturan yang perlu ditakuti oleh kita, yang pertama adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang kedua adalah dari masyarakat setempat, dan mencoba diterima adalah warga masyarakat setempat. Apa sebab? Bapak dan Ibu kan bekerja di daerah, di lingkup masyarakat. Sekolah SMP 1 ada di lingkup masyarakat di sini. SMP 1 Cidolong ada juga di pertengahan lingkup masyarakat Cidolong. SD 1 Ciparai mau dihalukan oleh desa. Nah, dulu ayeuna di SD 1 Bogor di sebelah kulon itu lingkup masyarakat. Mengawasi adalah warga masyarakat. Jika Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu tidak patuh terhadap aturan yang berlaku pada saat ini, kewajiban Bapak dan Ibu mengajar dalam 1 minggu itu 24 jam minimal. Maksimalnya berapa? Sikap narasum. Berapa maksimalnya untuk tenaga kependidikan yang ada di 2 kecamatan ini? Maksimalnya berapa? Minimal mudah-mudahan aku jangan profesi ini sudah paham. Minimal 24 jam. Maksimalnya berapa? 40. Maksimalnya itu 40 Bapak Ibu. Ya, 40 jam. Kalau lebih daripada 40 jam, Bapak dan Ibu sudah punya aturan. Wah, kadang-kadang kita pegang suaranya, Bapak dan Ibu makan. Terus Pak Didi, Pak Dwi. Nah, akhirnya kita ambil minimal. Minimal Bapak dan Ibu mengajar 24 jam per minggu. Masuknya itu berapa? Jam berapa? Jam 7. Keluar jam berapa anak? Ya. Jam berapa anak? Jam 12? Jam 12? 20. Minimalnya Bapak dan Ibu harus patuh terhadap aturan, yaitu tentang kedisiplinan waktu Bapak dan Ibu. Hari ulang kali harus masuk jam 7, hari Bapak dan Ibu jam 8 bagian belum pernah di sisi jalan. Mau berangkat ke sekolah. Jangan takut sama saya, jangan takut sama kepala dinas. Paling aku suapi di dalam bukan sedang bisa coba ke masyarakat panjang urusannya. Ya, maka Bapak dan Ibu harus tahu terhadap aturan jam datang dengan jam pulang. Jam pulang itu untuk bukan mengikuti jam pulang aman, tetapi ada aturannya, yaitu 57,5 jam per minggu. Kalau dibagikan 1 minggu, kalau tidak SD 6 hari kerja, 57,5 jam, 37,5 jam per minggu, bukan 57, 37,5 jam per minggu, itu sampai jam 14. Jangan pulang kali ini keluar jam 12.20, banyak sih pekerjaan. Saya merasakan, saya buruh, aku telah melakukan 17 tahun jadi buruh, Pak. Biasanya lalu pekerjaan yang dulu itu kan kerjaan satpol, yang satuan pelajaran. Kerjaan satpol dibuat oleh saya sendiri, ya, dibuat dulu itu. Pernah tuh, tidak mampu. Biasanya pekerjaan itu dibawa ke rumah, itu dicatat dari sekolah dibawa ke rumah. Di rumah diolehkan dengan kasih atau dina meja, isu-isu kesukaan dibawa dulu. Itu tidak dikerjakan. Nah, pemerintah sekarang memberikan kesempatan terhadap kita. Ketika Bapak dan Ibu
37,5 jam, maka Bapak dan Ibu adalah pulang jam 14, anak pulang jam 12.20, maka kesempatan Bapak dan Ibu untuk mengerjakan administrasi apa saja yang dilakukan di sekolah. Ayo mana badminton? Akun badminton? Pemerintah tahun 1984 tahun 2021 tentang kedisiplinan Bapak dan Ibu. Kaos Bapak dan Ibu di sana ada apa tuh teguran-teguran, ada sanksi-sanksinya jika kita melanggar aturan PP 94 tahun 2021. Runutan dari PP 53 tahun 2010. Sampai harus PP 53 tahun 2010 apapun. Nah, PP 94 tahun 2021 sampai harus. Nah, pengen dong dulu ya Bu. Nah, mudah-mudahan di sini tidak. Kita patuh terhadap aturan yang berlaku pada saat ini. Keisukan mah, buat aturan yang belum lagi. Yang penting Bapak dan Ibu mengaji terhadap aturan pada saat ini. Apalagi dalam perubahan kurikulum apa yang dirasakan setiap hari dalam rangka menyikapi tentang pembelajaran yang dihadapi oleh tenaga kependidikan dua kecamatan tersebut. Kakak yang kemarin tadi kurikulum KTSP tahun 2006 dan 2006. Terus kita di KTP kurikulum Kurtilas. Terus kita di ayat kurman. Uyang tak Bu? Uyang. Nah, apa sebab? Kita kan harus laku data aturan yang berlaku pada saat ini. Sehari Bu, bisa dari 5 ayat. Disukai tahun 2024 maka ganti kurikulum kurman. Aku tuh kayak tante. Biasa belum tentu buat yang ini sendiri. Maka kita sikapi aja aturan-aturan saat ini. Nah, ketika kita akan patuh terhadap aturan pada saat ini, insya Allah bakal salah. Nah, namun tentang kedisiplinan wajib kita datang jam 7 ke sekolah, harus datang jam 7 tepat waktu, apalagi dengan adanya kebiasaan. Kamu dari jam mengajar yang 7, kebiasaan kan Maksudnya wakil ketua. Wakil ketua PGRI. Suruh sendiri. Agen siswa menjemput anak. Masuk dilakukan. Jadi bisa. Ini saya awalan aja. Tapi kalau mereka kewajiban menghadapi Tuhan menjemput anak, maka anak berarti Bapak dan Ibu harus datang ke sekolah setengah 7. Wah, sebenarnya dengan Bapak dan Ibu setengah 7 aku yang berubah. Atau yang beres di dapur, itu kan, itu merupakan salah satu kewajiban. Nah, dikaitkan dengan kewajiban kita selaku ASN, selaku tenaga kependidikan yang ada di wilayah 2 kecamatan ini, sini mutu. Karena apakah itu tempo? Karena filosofi dan dengan langsung itu ada, dengan memang kasar dan kemudian ada yang kesimpulan sebenarnya seorang tenaga pendidik adalah merupakan salah satu figur yang harus ditiru oleh peserta didik pemerintahan ini. Ilmu berapa? 1 menemui dari segi waktu ilmu kurang kali. Guru dari kerja apa? Memahami kita sudah sedang ada setengah salapan. Ya, itu kan. Makanya ulama yang dibuka harus ditiru oleh peserta didik. Itu dari waktu. Yang kedua, segala-galanya harus ditiru. Dari akhlak harus ditiru kurang kali. Apabila harus bagus,
Ini mana kasar ketinggalan weh dulu. Satu, waktu ketinggalan kan? Ya, bukannya keluarga masyarakat bisa kali datang bapak dan dulu jam salakan, akhirnya udah sih kelas udah mati diajar dari liburan desa Suki. Ya, kalau kalian makan, mau diajar pas enam, kepalanya Suki pernah jadikan dulu. Ya, yang mengajar ada kelas 5 pasti absen oleh kelas 6. Guru itu tentang waktu harus ditiru. Buku yang ditiru yang dulu dari tiru dua performan dan penampilan perilaku. Oh ya. Operator. Kita lagi. Bang, Ini seorang pendapat tahu bulat. Ya, kita lanjut ya. Mudah-mudahan itu tidak menjenuhkan. Selanjutnya dari bahas. Kita seorang pendidik. Guru itu merupakan salah satu figur yang dibuku dan ditiru. Guru tentang waktu. Yang kedua tentang akhlak dan akhlak dulu kan. Udah ini juga beberapa kali kayak maka harus berikan yang terbaik. Dan tidak berkomen ulang. Kerapihan. Ya, harus memberikan contoh. Kalau kita kerapihan kita asal-asalan insya Allah Tuhan akan kali contoh. Cai dua kanggo ibu kabin. Dan saya pernah. Saya bisa menceritakan, saya sendiri bisa membedakan mana tenaga guru, mana tenaga yang bukan guru ketika bergaul seperti ini. Waktu sebenarnya apa sebab? Dulu ketika saya lagi STG mengalami atau belajar tentang psikologi pendidikan. Dan guru waktu kan tinggal gua. Kenapa? Kamu kurang dipelajari tentang psikologi. Setiap kali waktu harus habis dulu. Habis sebenarnya ketika saya lagi melihat di perjalanan itu guru, padahal saudara itu guru itu bukan tenaga fungsional dan tenaga struktural. Guru itu sudah ketemu sama saya. Cepat palsu tadi waktu ini dicek sampai ketinggalan gurunya. Ya. Kalau saudara pernah ketinggalan, ketika kita harus dipelajari tentang psikologi yang kita lakukan. Nah makanya Bapak dan Ibu juga harus paham tentang karakter siswa, maunya seperti apa. Asal usul siswa itu harus tahu Bapak dan Ibu, sehingga nanti di sekolah akan memberikan kenyamanan terhadap lembaga-lembaga yang berbeda. Makanya kami sampaikan, setelah memberikan arahan ini kepada Ibu masih kata komunikasi saya dan berbicara tentang kesehatan kepada Ibu. Selain daripada kewajiban kepada Ibu selaku tenaga pendidik yang ada di wilayah kedua kecamatan ini, Bapak Ibu guru mengenai kewajiban besok aja. Bapak Ibu kepala sekolah kewajiban anak memimpin di salah satu lembaga tentang manajerial, leadershipnya seperti apa, kepemimpinannya seperti apa. Tadi aku akan berbicara dulu. Kepala sekolah sekarang yang saya akan bahas. Kepala sekolah ini harus memberikan contoh lagi terhadap Bapak Ibu gurunya. Lalu Bapak Ibu kepala sekolah mengatakan jam saya kumaha gurunya. Tadi kan gurunya, kamu guru datang jam saya. Tapi isi ngaparna. Sekarang itu, ya, dari beruntun, dan
insya Allah sekolah satu akan nyaman dan aman. Itu. Nah sehingga selain daripada kewajiban bapak dan ibu selaku kepala sekolah, leadership, pemimpin, bapak dan ibu selaku tenaga pendidik yang ada di lingkup satuan pendidikan, tugas pokok bapak dan ibu mengajar ada hak yang harus diterima oleh bapak dan ibu. Tadi upah pengaturan cara mengauskan tunjangan atau mengauskan keuangan bapak yang dibahas. Apa sih lah? Selain daripada kewajiban bapak dan ibu, tenaga pendidik adalah mengajar yang patut ditiru oleh tenaga peserta didik, oleh peserta didik. Tapi ada hak. Satu, hak penerima adalah sebagai penghargaan dari pemerintah pusat yang akan merupakan gaji. Karena harus gaji kartu miliknya. Susah. Itu hak bapak dan ibu. Coba kamu lain hak, uang nikahan gaji sampai tanggal 5 mengerok. Biasa kan nanti tanggal 1. Nanti selama hak pemerintah pusat memberikan anggaran terhadap melalui pemerintah daerah, melalui perbankan. Dengan adanya file cara menggajikan, maka bapak dan ibu harus menerima setiap tanggal 1 atau tanggal 2 pasti kos nempel di rekening masing-masing. Cuman saya kewajiban bapak dan ibu sudah lakukan, hak bapak dan ibu sudah diterima, tapi para dikontrol. Nggak bisa para dikontrol. Orang sok dikontrol, tidak mungkin saya menemukan ketika ada pemeriksaan dari BPKRI mau ada temuan tidak gaji. Usaha cara dikontrol. Suping hak bapak dan ibu naikkan rekening seperti mensolkan ATM sangat selesai. Jika ada malas, ibu kok masih orang? Ibu menteri, mana Pak Menteri? Oh, Ibu Menteri, Bu gaji ibu seberapa? Susah. Berapa gaji pokoknya? Berapa tunjangan anaknya? Gimana saya kan? Bukan ulang-ulang ya. Arah. Kalau kayak diberikan kado kan belum tentu kan. Yang berapa sih yang diterima? Itu kan paling enak yang bisa masukin sana kapasitas sekian. Dan seharusnya dikontrol oleh bapak dan ibu. Itu hak bapak dan ibu. Kumaha ukuran 15 tahun deh. Kumaha lamun lewi tadi lewi kamu nanti dalam pemeriksaan BPKRI. Lewi tina tunjangan anak, lewi tina tunjangan suami, lewi tina tunjangan istri. Ada yang suka lebih, maka kontrol harus paham gaji pokok saya sekian. Yang gaji yang diterima seharusnya sekian. Tapi ketarimana hanya sekian, kemana baik, potongan operasi, potongan itu harus tahu ya sebenarnya. Kurangan coker, kurangan tekan butuh nawai 150.000. Itu harus tahu. Sehingga ketika nanti dikontrol oleh bapak dan ibu, tidak akan terjadi ada temuan dibuktikan oleh bapak dan ibu, diperiksa baik dari inspektorat atau BPKRI. Mulai yang temuan. Dan biasanya kalau terjadi temuan, bapak dan ibu, ya itu hak, baru hak baik bapak dan ibu sudah kontrol kalau kewajiban ini. Ya, hak udah. Kios masih. Dikontrol berapa sih gaji saya? Yang sebenarnya harus keterima. Tabung gas pangkar. Berapa sih gaji pokok saya?
Ya, Angkut. berapa sih tunjangan anak saya? Berapa sih 100 tunjangan tabung. suami saya? Dijumlahkan 100 tabung ketipu 1 juta. potong kan dia, potong kan dia. Hak yang harus diterima oleh saya, bawa ke rumah adalah sekian. Itu harus Wargi. seperti itu. Sehingga Nanti tidak tariku. terjadi ketika ada pemeriksaan ada. Lemah air mah. Nah, bulan ini kan dia Bu, ada tunjangan anak, ada tunjangan istri, ada tunjangan suami. Usaha tidak dikontrol. Ketika dalam jangka 1 tahun kami diperiksa oleh BPKD, Bapak dan Ibu harus mengamalkan kelebihan tunjangan anak. Dikarenakan anaknya sudah usia 21 tahun, masih punya nempel lagi. Biasanya mengembalikan masuk pada sunnah. Untungnya ya terbatur, nah sebabnya dari bidang sebut. Udah kalian mengembalikan, untungnya kan menyalahkan usaha. Siswa overload. Macam kebenaran Kelas tinggal 5 jadi genap. itu kan. Nambah jam. Tetapi kan ketika orang kita dikontrol tidak akan terjadi. 6 jam. 6 jam. Apalagi Bapak dan Ibu tunjangan anak, tunjangan suami, tunjangan istri. Ada saja kan itu seperti itu. Tunjangan suami pada bulan Agustus, suaminya itu meninggal. Tapi pada bulan Desember ya karena tunjangan anak harus dikembalikan tidak? Kembali. Itu tidak terasa. Ketika suami disuruh pengembalian kan itu. Nah, keringanan sana nanti dilaporkan, kewajiban melaporkan sana. Nah, itu kan hak keluarga. Nah itu ya, maka harus dikontrol. Itu dari keuangan hak Bapak dan Ibu dari gaji. Yang kedua, keuangan tentang tunjangan profesi. Tunjangan profesi Bapak dan Ibu sama, 1 kali gaji pokok. Namun Bapak dan Ibu lebih daripada tunjangan pokok, gaji pokok berarti Bapak dan Ibu harus mengembalikan juga. Maka harus dikontrol. Terjadilah ketemuan-temuan seperti tadi. Di tahun 2024, kami kemarin diperiksa harus mengamalkan tunjangan profesi 62 juta harus dikembalikan. Uangnya tidak Bapak dan Ibu.